Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita membaca doa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hari ini kita akan pendalaman materi dan juga membahas kisi-kisi untuk PTS Al-Quran Hadis kelas 3 ya. Di bab 1 kita akan membahas kembali mengenai isi kandungan surat Al-Humazah, kandungan surat At-Takasur, dan juga kandungan surat Az-Zalzalah. Nah, anak-anak masih ingat kandungan surat Al-Humazah, At-Takasur, dan juga Az-Zalzalah? Sebelum itu, mari kita membaca surat Al-Humazah bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yumbazanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal af'idah innaha 'alaihim mu'sadah fi 'amadin mumaddadah. Nah, selanjutnya kita akan membahas kandungan surat Al-Humazah. Jadi, nama Al-Humazah ini diambil dari kata humazah yang artinya pengumpat. Dan surat Al-Humazah ini diturunkan di kota Mekah dan termasuk golongan surat Makkiyah. Surat Al-Humazah ini terdiri dari 9 ayat dan surat ini menempati urutan surat yang ke-104. Surat Al-Humazah berisi tentang balasan untuk manusia yang suka mengumpat, mengumpulkan harta dan menghitungnya tetapi tidak mau bersedekah. Balasannya yaitu neraka hutamah. Nah, neraka hutamah ini berisi api yang sangat panas. Selanjutnya, mari kita membaca surat At-Takasur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim summa latarawunnaha aynal yaqin summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Selanjutnya kita akan membahas tentang kandungan surat At-Takasur. Nah, surat At-Takasur terdiri dari 8 ayat dan surat At-Takasur artinya bermegah-megahan. Surat At-Takasur ini diturunkan di kota Mekah dan termasuk golongan surat Makkiyah. Surat At-Takasur ini menempati urutan surat yang ke-102. Selanjutnya, mari kita membaca surat Az-Zalzalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha
Yauma idi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Surat Az-Zalzalah diambil dari kata zilzal yang artinya guncangan. Surat Az-Zalzalah terdiri dari 8 ayat, diturunkan di kota Madinah dan termasuk golongan surat Madaniyah. Surat ini menempati urutan surat yang ke-99. Nah, inti dari surat Az-Zalzalah adalah dunia akan mengalami hari kehancuran saat hari kiamat. Saat hari kiamat, manusia akan mendapat balasan sesuai amal perbuatannya. Manusia yang melakukan kebaikan sekecil apapun akan mendapatkan balasannya. Begitu juga manusia yang melakukan kejelekan sekecil apapun juga akan mendapatkan balasannya. Selanjutnya, kita lanjut ke bab 2 ya, yaitu qalqalah. Anak-anak masih ingat apa itu qalqalah? Jadi, qalqalah menurut bahasa artinya memantul. Qalqalah menurut istilah adalah memantulkan suara ketika membaca lafal yang hurufnya berharokat sukun atau waqaf. Nah, hukum qalqalah ini berlaku ketika ada huruf qalqalah yang berharokat sukun atau huruf qalqalah yang diwaqafkan. Yang dimaksud diwaqafkan ini adalah berhenti ya. Nah, cara membaca hukum qalqalah ini adalah dengan memantulkan huruf-huruf qalqalah yang ada. Huruf-huruf qalqalah ada berapa? Huruf-huruf qalqalah itu ada 5. Ada ba, jim, dal, to, dan juga qaf. Jadi huruf qalqalah itu ada 5 ya. Nah, bacaan qalqalah dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama adalah qalqalah sugro. Qalqalah sugro adalah apabila ada huruf qalqalah yang berharokat sukun yang terletak pada pertengahan kata. Cara membacanya yaitu dengan memantulkan huruf tidak terlalu kuat. Nah, contoh bacaan qalqalah sugro adalah qad aflaha, khairu wa abqa, inna ba'dsya rabbika, summa aqrartum ala raj'ihi. Nah, anak-anak perhatikan garis hijau itu ya, huruf yang ustazah beri garis hijau. Di situ yang pertama qad aflaha, ada huruf dal berharokat sukun di pertengahan kata qad aflaha. Kemudian khairu wa abqa, ada huruf ba sukun yang di tengah kata. Selanjutnya, hukum bacaan qalqalah yang kedua yaitu qalqalah kubro. Qalqalah kubro adalah apabila ada huruf qalqalah yang diwaqafkan terletak pada akhir kata. Cara membacanya dengan memantulkan lebih kuat dibanding qalqalah sugro. Nah, langsung ke contoh bacaan qalqalah kubro ya. Yang pertama, ya'lamuna muhit zaujim bahij wa ma kasab wa tariq Allahus somad. Nah, anak-anak perhatikan huruf yang ustazah beri garis pink itu ya. Yang pertama ada to, muhit. Nah, huruf to ini diwaqafkan. Muhit wa ma kasab. Huruf ba yang diwaqafkan di akhir kata. Wa ma kasab. Wa tariq. Nah, itu ada huruf qaf yang diwaqafkan. Nah, jadi anak-anak bisa mempelajari kembali materi di bab 1 dan juga bab 2 untuk persiapan PTS Al-Quran Hadis ya. Nah, sekarang kita lanjut ke latihan soal. Yang pertama, surat Al-Humazah terdiri dari titik-titik ayat. Terdiri dari 9 ayat. Nomor 2, surat Al-Humazah termasuk golongan surat Makkiyah. Nomor 3, pengumpat adalah pengertian dari kata Al-Humazah atau
bisa dijawab dari kata humazah. Nomor 4, surat At-Takasur diturunkan di kota Mekah. Nomor 5, surat At-Takasur ayat 3 berbunyi, Kalla saufa ta'lamun. Selanjutnya nomor 6, surat Az-Zalzalah artinya guncangan. Nah, surat Az-Zalzalah diambil dari kata zilzal yang artinya guncangan. Kemudian nomor 8, surat Az-Zalzalah menempati urutan surat yang ke-99. Nomor 9, huruf qalqalah yang terletak di akhir kata adalah bacaan qalqalah kubro. Di akhir kata ya, jadi qalqalah kubro. Kemudian nomor 10, perbedaan qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Qalqalah sugro adalah apabila ada huruf qalqalah yang berharokat sukun pada pertengahan kata. Sedangkan qalqalah kubro adalah apabila ada huruf qalqalah yang terletak pada akhir kata. 11. Tuliskan satu contoh bacaan qalqalah sugro. Qad aflaha, huruf dal berharokat sukun di pertengahan kata. 12. Tuliskan satu contoh bacaan qalqalah kubro. Wa ma kasab, huruf ba di akhir kata. Cukup sekian dari Ustazah, semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa belajar, semoga diberikan kemudahan dan kelancaran. Sekian dari Ustazah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.